Halo, perkenalkan kami dari kelompok Neo City kelas 9F SMP Regina Paci Surakarta. Kelompok kami beranggotakan Gita nomor absen 6, Aurel nomor absen 4, Roger nomor absen 28, Dustin nomor absen 26. Di sini kami akan membawakan sejumlah materi di IL 5 dengan pelajaran yang kita ambil yaitu Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan Informatika. Video kami ini berjudul Pendidikan Berkualitas Mencerdaskan Generasi Emas. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam berperilaku sehari-hari. Misalnya, sila pertama mempunyai sikap sebagai warga negara dapat saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan saling toleransi. Sila kedua memiliki sikap kemanusiaan dan dapat mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga memiliki sikap bangga dan cinta tanah air dan menghargai produk atau karya buatan dalam negeri. Sila keempat memiliki sikap menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima mempunyai nilai keadilan yang harus membantu melaksanakan pembangunan nasional serta peduli terhadap penderitaan orang lain. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa menjaga nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang melanggar terhadap Pancasila, berhak diberi sanksi, dan kita harus bisa menolak dengan tegas bila ada paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, peserta didik juga dapat mengambil pelajaran yang sudah dilakukan oleh orang-orang sekitar. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ada, pendidikan di suatu negara bisa dikatakan memiliki peran yang penting untuk pembangunan bangsa. Fungsi pendidikan untuk negara yaitu untuk membentuk dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan di Indonesia dan indeks pengembangan manusia di Indonesia makin menurun dan memprihatinkan. Hal itu dapat menjadi masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Salah satu faktornya adalah kualitas pengajar yang masih kurang. Para pendidik masih memaksakan kehendak murid untuk mempelajari semua hal, tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Selain itu, dari sikap siswanya sendiri masih banyak melakukan kecurangan saat ujian. Juga biaya pendidikan yang mahal menyebabkan pendidikan tidak dapat tersebar dengan merata, sehingga sarana pembelajaran menjadi kurang. Dari beberapa faktor tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas guru di Indonesia dengan melakukan ujian dan melihat prestasi untuk setiap guru agar mendapat pengajar yang berkompeten. Yang kedua adalah perlunya kebijakan dari negara mengenai biaya pendidikan di Indonesia dan memberikan fasilitas yang memadai di sekolah-sekolah yang fasilitasnya masih kurang. Pendidikan yang baik tidak terlepas dari biaya sekolah yang mahal atau tinggi. Menurut Renald Kasali, selaku guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menuturkan bahwa biaya pendidikan itu mahal karena ilmu yang dituntut untuk mengajar itu sendiri tinggi. Karena seorang pengajar atau guru diharapkan dapat memberikan nilai-nilai yang baik untuk tumbuh kembang anak. Meskipun tidak bisa dipungkiri jika kemampuan sang guru tidak sebanding dengan upah yang diterima. Di TK atau PAUD, biasanya anak akan dilatih berbagai macam hal yang akan mengembangkan bakatnya di kemudian hari, seperti dilatih kecerdasan, psikomotorik, motorik kasar, motorik halus, aspek kognitif, kemampuan membangun hubungan dengan teman sebaya, bekerja sama, mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan dapat membangun kemampuan anak untuk masa depan yang cemerlang. Sementara itu, untuk dapat mendidik anak sebaik mungkin, guru atau pengajar pun harus dibina. Dalam artian diberikan pendidikan soal metode pendidikan yang diajarkan kepada anak, seperti metode sentra. Untuk mengajar dengan metode itu, biaya yang diperlukan tidak murah dan waktu yang diperlukan kurang lebih 3 bulan. Selain biaya sekolah dan juga metode pendidikan, dampak pandemi saat ini juga mempengaruhi penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan standar pembelajaran secara daring tidak bisa disamakan dengan tatap muka di sekolah. Target kurikulum selama pandemi COVID-19 juga berbeda dengan kegiatan belajar dan kondisi normal.
Akibat pandemi COVID ini, seluruh siswa Indonesia kehilangan kesempatan belajar sebagaimana mestinya. Dengan situasi ini, hak anak tidak terpenuhi berdasarkan survei UNICEF pada awal Juni terhadap 4.016 responden dari 34 provinsi dengan rentang usia 14 sampai 24 tahun. 69% merasa bosan belajar di rumah. Dalam kurung BDR. Selama BDR, responden mengalami dua tantangan utama, yakni kesulitan akses internet, membekaknya biaya kuota internet, dan kurang bimbingan guru. Meski banyak yang ingin segera kembali ke satuan pendidikan, namun 50% responden menilai pembelajaran tatap muka sebaiknya dimulai setelah kasus 19 COVID menurun. Adapun 25% berpendapat belajar tatap muka dimulai saat tahun ajaran baru. UNICEF memberikan rekomendasi untuk pemerintah dan satuan pendidikan, terutama jelang tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah perlu memastikan kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan kenormalan baru new normal, baik dari segi sumber daya maupun sarana dan prasarana. Perlu ada sosialisasi yang masif tentang pembukaan satuan pendidikan melalui cara online dan offline, sehingga kekhawatiran orang tua dapat diminimalkan dan tidak terjadi misinformasi. Selain itu, kapasitas pendidikan dan peserta didik harus ditingkatkan agar dapat menyelesaikan diri dalam kondisi darurat. Penerapan Pancasila juga berkaitan dengan pendidikan bermutu, terlebih untuk siswa-siswi yang duduk di sekolah dasar. Selain itu, rendahnya mutu pendidikan juga dapat menghambat penyediaan sumber daya manusia di Indonesia. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, seperti kualitas guru yang rendah, biaya pendidikan yang mahal, fasilitas yang kurang mendukung, dan sebagainya. Upaya atau saran untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru seperti mengikuti kursus-kursus pendidikan dan lain sebagainya. Pemerintah melakukan kebijakan mengenai biaya pendidikan dan melakukan donasi untuk fasilitas sekolah. Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya channel sekolah ini, biar channel ini bisa terus semakin berkembang. Terima kasih.